Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkatul Jannah, NIM 2001008. Saya dari mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan dengan jurusan Prodi D3 Farmasi, di mana pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang rumah sakit. Langsung saja kita ketahui terlebih dahulu dari apa sih rumah sakit itu. Nah, di sini sudah tertera bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 2009 menyatakan bahwa rumah sakit merupakan institusi di mana pelayanan kesehatan itu menyelenggarakan sebuah pelayanan kesehatan terhadap perorangan yang secara paripurna untuk menyediakan pelayanan seperti rawat inap, rawat jalan, serta gawat darurat. Nah, di sini untuk rumah sakit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya yang pertama yaitu untuk menyelenggarakan pelayanan seperti medik, kemudian yang kedua pelayanan penunjang medik dan non-medik, kemudian yang ketiga yaitu berfungsi untuk pelayanan dan asuhan keperawatan, dan yang terakhir yaitu sebagai pelayanan rujukan. Nah, di sini dalam artian bahwa rumah sakit ketika di suatu daerah terdapat seorang pasien yang masuk rumah sakit daerah, akan tetapi di dalam rumah sakit tersebut alat atau bahan yang tersedia kurang dari kebutuhan bagi pasien, sehingga pasien tersebut bisa dirujuk pada rumah sakit yang peralatan serta bahan untuk pasien itu lebih terjamin dan lebih lengkap. Nah, di sini menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 340 tahun 2010 menyatakan bahwa rumah sakit itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa golongan berdasarkan yaitu untuk jenis pelayanannya, kemudian kepemilikannya, jangka waktu dari pelayanannya, serta kapasitas tempat tidur, dan juga fasilitas pelayanan dan afiliasi dari pendidikan. Nah, di sini yang pertama yaitu berdasarkan jenis pelayanannya di rumah sakit digolongkan atas dua bagian, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Untuk rumah sakit umum di sini itu lebih lengkap karena di dalamnya itu mengikuti dari undang-undang atau dari Kementerian Republik Indonesia. Sedangkan untuk rumah sakit khusus ini itu mengikuti kebijakan dari rumah sakit sendiri. Nah, kemudian yang kedua di sini ada berdasarkan kepemilikan rumah sakit, itu dibagi menjadi rumah sakit umum pemerintah dan rumah sakit umum swasta, di mana untuk rumah sakit umum swasta ini dibagi menjadi tiga, yaitu Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, kemudian RSU Swasta Madya, dan RSU Swasta Utama. Dan kemudian untuk yang ketiga berdasarkan fasilitas pelayanan dan kapasitas tempat tidur itu terdapat kelas-kelasnya. Nah, di sini terdapat 4 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Karena semakin tinggi kelas pada rumah sakitnya, maka untuk fasilitas pelayanan dan kapasitas tempat tidurnya akan semakin lengkap juga. Nah, untuk pelayanan medik di rumah sakit ini terdapat 4.
pelayanannya, yaitu yang pertama rawat jalan, kemudian rawat inap, UGD, dan kamar tindakan. Nah, di sini untuk rawat jalan itu merupakan suatu pelayanan medis kepada seorang pasien, di mana bertujuan untuk pengamatan, untuk mendiagnosa, kemudian pengobatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk rawat inap ini yaitu suatu istilah yang berarti proses penangkapan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu. Dan untuk yang ketiga yaitu unit gawat darurat atau disebut juga dengan UGD, merupakan salah satu bagian di rumah sakit di mana di dalamnya itu menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit atau cedera. Dan yang terakhir untuk pelayanan medik di rumah sakit yaitu kamar tindakan atau bisa disebut juga dengan kamar operasi. Nah, di sini sudah tertera bahwa instalasi rumah sakit itu terdapat beberapa di dalamnya, diantaranya itu seperti rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, dan lain sebagainya. Di sini sudah tertera ya. Dan di sini terdapat unit kerja di rumah sakit, di mana untuk unit kerja di rumah sakit di sini menurut organisasi rumah sakit itu paling sedikit dari kepala rumah sakit atau direktur. Ini paling atas tingkatan dari organisasi struktur pada rumah sakit. Kemudian ada unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, dan lain sebagainya. Di sini itu tertera, dan ini menurut Perpres Republik Indonesia nomor 77/2015. Dan untuk yang ini yaitu unit di rumah sakit menurut Perpres juga Republik Indonesia nomor 77 tahun 2015 menyatakan bahwa unit-unit di rumah sakit itu paling tinggi kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit untuk pelayanan medis. Jadi tidak jauh berbeda dengan organisasi rumah sakit yang paling sedikitnya. Dan untuk perbandingan di sini ada struktur organisasi rumah sakit yang terakreditasi dan non akreditasi. Bisa dilihat dari struktur organisasinya bahwa untuk rumah sakit yang terakreditasi itu lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan rumah sakit yang non akreditasi. Adapun contoh untuk rumah sakit yang terakreditasi yaitu seperti rumah sakit Royal Taruma yang berada di Jakarta. Sedangkan untuk rumah sakit yang tidak terakreditasi yaitu seperti Rumah Sakit Bersalin Anisa yang berada di Tangerang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.